Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kajian kita pada perdana ini kita akan mengkaji tentang fungsi masjid, ya Ustadz ya. Fungsi masjid bagi dakwah dan peradaban. Luar biasa itu temanya. Ya, alhamdulillah. Apalagi nanti akan kita hubungkan dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Kita akan menghadirkan pembicara luar biasa. Di samping kita telah hadir Ustadz Sarjito. Ya, alhamdulillah Ustadz sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain pemirsa dimanapun berada juga diberi kesehatan, amin, 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 kekuatan serta keistiqomahan. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan oleh tim podcast Umatan Wasatun ini. Mudah-mudahan channel ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya umat Islam, baik di Indonesia maupun kalangan dunia Islam internasional. Ya, tema kita ya pada hari ini yaitu tentang masjid sebagai pusat dakwah dan peradaban. Sebagaimana kita pahami gitu ya, bahwa masjid ini di Indonesia sudah menjamur ya, alhamdulillah gitu. Banyak sekali masjid yang ada di Indonesia, terutama yang telah dibangun oleh umat Islam. Bahkan bukan hanya dari keberadaannya, tapi juga dari sisi kemegahannya justru kan gitu ya, yang luar biasa. Nah, ini bagaimana menurut Ustadz sekarang? Apakah dengan adanya banyaknya masjid tersebut sudah kelihatan dampaknya bagi umat Islam terutama secara khusus dan secara umum bagi umat manusia? Ustadz, silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Bagaimana kita pahami bahwa masjid adalah rumah ibadah kaum muslimin untuk melaksanakan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tingkat spiritualitas tertentu. Ya. Dan dalam perkembangannya, khususnya di Indonesia ini, ya masjid luar biasa ya keberadaannya. Apalagi di Jakarta, kalau orang Arab bilang itu Jakarta ini kota masjid. Karena dalam berapa langkah masjid, betul. Bahkan dalam satu RT saja bisa ada 2 masjid, 1 musola, atau 2 musola, 1 masjid. Iya, itu belum dihitung musola juga ya. Betul. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia begitu dekat kehidupannya dengan masjid, juga begitu akrab dengan aktivitas masjid, program-program yang digelar oleh masjid. Namun sebelum saya membahas lebih jauh tentang bagaimana peranan masjid yang ada di Indonesia ini bagi kaum muslimin, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kronologis atau sejarah dibangunnya masjid. Ya, betul. Kalau dalam sejarah, misalnya di Sirah Rasul, itu kita bisa dapati bahwa masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah yaitu Masjid Quba. Ya. Itu dibangun pada 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, atau 23 September tahun 622 Masehi. Itu masjid pertama. Kenapa ketika Hijrah Rasul membangun masjid? Iya, betul. Dan masjid itu kebetulan memang dibangun di wilayah Quba ya, sehingga disebut sebagai Masjid Quba. Ya, tapi bicara masjid ketika itu sebenarnya bukan hanya bicara tentang bangunan fisik. Gitu. Karena yang kita pahami ketika membangun masjid, Rasul dan para sahabat ini seolah-olah ingin menerjemahkan visi misinya dalam masjid tersebut. Itu. Jadi seolah-olah Rasul ingin memberikan identitas yang kuat tentang visi misi yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat. Nah, visi misi risalah tentunya yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya mukmin muslim, berawal dari masjid. Kita kalau ingin berbicara masjid, tentunya ini kita membicarakan suatu wadah yang menjadi tempat untuk mengaktualisasikan seluruh agenda kaum mukmin muslimin. Agenda pendidikan, agenda ritual, agenda ekonomi, agenda kesehatan.
Itu saya rasa sangat sesuai dengan hadis Rasulullah ya, Iya. bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada seorang mukmin yang lemah. Oh, iya. Kuat tadi paling tidak dari aspek itu tadi, spiritual, kan? Kemudian ekonomi, kemudian pendidikan dan fisik. Gitu. Nah, yang kalau tadi pertanyaannya adalah bahwa bagaimana dengan peran masjid hari ini gitu, di lingkungan kaum muslimin, katakanlah di Jakarta misalnya, atau secara umum di Indonesia. Saya rasa ini yang harus diperbaiki adalah sistem pengelolaan. Bahwa yang ada sekarang, pengelolaan masjid hanya seputar mengelola kotak amal masjid, ya kan? Mengelola jamaah, mengelola sholat Jumat khutbahnya, dan mengelola tentang kebersihan dan lain sebagainya. Padahal kalau bicara masjid itu tadi, gitu. Jadi sejak awal pertama kali dibangun, didirikan, ini Rasul dan para sahabat ingin menegaskan bahwa masjid adalah wujud dari terlaksananya visi misi risalah yang dibawa oleh Rasul. Iya, betul. Seperti itu. Kalau seandainya kita lihat masjid, ini pasti kan ada yang namanya struktur ya, Setia. Struktur Iya, dalam masjid, kepengurusan udah pasti ada gitu. Berarti kalau seandainya memang harus dikembalikan kepada fungsi seperti yang Ustaz sampaikan tadi, agar ada muncul kepedulian, berarti yang harus dibangun bukan lagi strukturnya, kan strukturnya udah ada gitu. Berarti individunya ini yang harus disampaikan ya, tentang manajemen masjid itu sendiri gitu, lebih luas, bahwa fungsinya seperti apa. Nah, ini apa kira-kira yang bisa disandingkan gitu, biar jadi bekal lah bagi kita para pengurus masjid ini. Betul. Ya, salah satunya begini, harus terlaksana sebuah agenda pendidikan. Jadi masjid itu juga jangan hanya menampung kegiatan rutinitas, ritualitas, tapi juga harus mengagendakan pendidikan peningkatan kualitas spiritualitas. Yang saya maksud peningkatan spiritualitas ini adalah bagaimana sholat di masjid itu bagian dari upaya peningkatan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masjid harus juga berperan dalam bentuk pendidikan. Nah, ketika berbicara pendidikan, saya berbicara masalah ilmu. Ketika bicara ilmu, harus juga disampaikan tentang orientasi ilmu. Iya. Sehingga orientasi ilmu yang lahir dari masjid bukan ilmuwan-ilmuwan yang menghamba dunia, mencari dunia atau mencintai dunia, tetapi ilmuwan-ilmuwan yang lahir membawa kecerdasan spiritual, kecerdasan transenden, di mana dia nanti akan mampu melakukan muraqabah, melepaskan belenggu-belenggu dari segala belenggu duniawi. Belenggu duniawi itu apa? Ya, segala sesuatu yang berbentuk materi. Dan di dalam Al-Quran dikatakan semua yang berbentuk materi itu adalah dunia. Dan yang disebut dunia itu adalah samanan qalilan, nilai yang sedikit atau harga yang rendah sekali. Nah, sehingga ketika berbicara kepengurusan, individu-individu yang ada di sana itu bukan lagi berbicara tentang ya saya dapat apa dari kotak masjid atau saya dapat untung apa dari banyaknya jamaah setiap Jumat, atau saya dapat berapa dari parkiran di masjid. Yang kita temui kan seringkali seperti itu. Para pengurus kemudian beda pendapat, berselisih hanya masalah urusan-urusan dunia. Betul. Harusnya mereka semua menyadari bahwa dari masjid inilah akan terbangun visi misi risalah yang itu harus ada ikatan historis dan ideologis dengan Masjid Kuba yang pertama dibangun oleh Rasul. Sehingga pengurus-pengurusnya ini adalah dalam rangka melanjutkan kepengurusan Rasul dan para sahabat di Masjid Kuba itu. Apa di sana agendanya? Ya kan? Yang pertama menyadarkan masyarakat sekitarnya. Dengan cara apa? Mempersaudarakan. Satu yang dilakukan seperti itu ya Rasulullah ya, setelah membangun masjid gitu ya. Ini mempersaudarakan, ini mempererat, bukan hanya mempererat secara nasab, tapi mempererat secara cita-cita hidup dalam ikatan Islam.
Iya. Jadi bahu-membahu dalam rangka membangun agenda kaum muslimin dan muslimah. Sehingga kepengurusan yang ada itu merupakan cerminan dari semangat risalah itu tadi. Pengurusan. Jadi bukan lagi disibukkan dengan hal-hal sepele, apalagi karena hal sepele kemudian terjadi perpecahan, pertentangan. Iya, apalagi masalah dunia gitu ya. Masalah Tadi seperti itu. dunia. Berarti landasan yang harus dibangun kepada mereka pertama ya pemahaman tentang akidah berarti ya. Pemahaman Itu yang dimaksud dengan iman kan. Iya. Sehingga nanti dalam aplikasi pembangunan masjidnya dalam hal ini sebagai petugas itu benar-benar dilandaskan kepada landasan tadi gitu. Betul ya. Kita kembali lagi melihat sejarah bahwa masjid ini kan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu ketika hijrah. Iya. Jadi masjid ini juga pastinya membawa semangat hijrah. Dan semangat hijrah itu tidak boleh luntur sampai hari ini. Nah, hijrah dalam arti kata melepaskan diri dari segala belenggu duniawi hanya kepada ikatan Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna hakikatnya ya seperti Ya, itu. seperti itu. Jadi bukan Dilandasin. hijrah hanya dari Mekah ke Madinah. Kalau substansinya hanya dari kota ke kota, Iya. maka semua orang bisa disebut hijrah kalau begitu. Iya, betul. Maka hijrah ini membawa apa? Tujuan apa? Iya, ada landasan. Ada agenda apa? Ada landasan sama tujuan dia. Nah, maka Rasulullah paham bahwa ketika sampai di wilayah Kuba, Rasul langsung menancapkan tiang masjid. Nah, ini sekaligus juga memberikan proklamasi kepada masyarakat sekitar tentang identitas kaum muslimin. Dan ini kesempatan masjid untuk membereskan seluruh problematika sosial masyarakat yang ada di lingkungannya. Jadi jangan hanya sekedar sholat, pulang, datang, pergi, apalagi tidak datang sama sekali. Kira-kira supaya kemudian nanti bisa kembali fungsi masjid itu sendiri, kira-kira langkah-langkah apa nih yang harus kita lakukan? Nah, ini bekal nih bagi kita para pengurus masjid ini. Kan kita akan menghadapi bulan Ramadan nih. Ini momentum ini mas saya nih. Pada umumnya kaum muslimin ketika menghadapi Ramadan ini selalu antusias. Dan antusiasme ini terlihat sangat luar biasa sekali. Jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah saja luar biasa antusiasnya menyikapi bulan Ramadan. Begitu juga masjid-masjid, musola-musola. Ya, ini tidak ada yang tidak semarak gitu. Sebetulnya ini sebuah kondisi yang sangat baik ya untuk kita melakukan transfer pemahaman tentang substansi ibadah gitu. Sebab lagi-lagi kita juga selalu dihadapkan dengan fakta yang sama bahwa setelah Ramadan berakhir pula gegap gempita ibadah. Iya. Berakhir pula semarak ibadah dan semangat ibadah. Nah, ini apa sebenarnya yang menjadi problem tentang keadaan yang terus berulang setiap tahun seperti ini? Nah, itu problematikanya itu yang harus kita Di awal, pertengahan, ujung, akhir itu saja sudah beda. Apalagi setelah lewat bulan Ramadan, langsung kembali sepi, langsung kembali senyap. Apa sebenarnya? Nah, ini kita menangkap satu kesimpulan yang mungkin sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan masalah ini ya tentang kondisi ini. Ya, tapi mau tidak mau ini harus kita ketengahkan agar umat Islam juga menyadari di mana letak kesalahannya. Letak kesalahannya ini adalah bahwa Ramadan yang setiap tahun hadir, Ramadan yang setiap tahun datang, ini hanya disikapi dengan semangat tradisi. Gitu. Hanya disikapi dengan semangat tradisi. Iya, jadi tradisi ya. Jadi landasannya hilang berarti. Bukti bahwa itu adalah tradisi apa? Bahwa setelah Ramadan, tradisi Ramadan itu hilang. Iya, betul. Bahwa setelah Ramadan, ya, budaya Ramadan itu lenyap. Iya. Berarti kan ini hanya tradisi di bulan Ramadan. Tadarusnya, rawatibnya, ya, semangat iktikafnya, dan lain-lain. Nah, bagaimana supaya nggak menjadi tradisi, Ustaz? Coba. Ini poin terakhir nih kita sekarang. Coba apa ini kan masalahnya bicara momentum Ramadan. Betul. Momentum Ramadan itu ya pertama Ramadan ini jangan hanya menjadi tradisi tahunan.
yang dia datang dan perginya itu tidak membawa dampak apa-apa kecuali hanya meninggalkan tradisi. Iya, iya. Iya kan? Iya. Ya mungkin banyak yang kurang menerima lah kalau dikatakan Ramadan itu hanya tradisi. Ya kan? Virtualnya. Terutama kaum muslimin yang memang begitu antusias menghadapinya. Tapi mau tidak mau kita harus menyebutnya demikian. Iya. Karena nyatanya selepas Ramadan tidak ada lagi aktivitas semacam Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Iya, seperti hilang ya. Mestinya kan Ramadan yang datang setiap tahun, setiap saat ini mampu mengubah sebuah tradisi menjadi kecerdasan transenden, yaitu keterlepasan manusia dari segala bentuk ikatan duniawi. Itu kecerdasannya. Karena hanya kecerdasan transendenlah yang mampu mengusir tradisi jahiliyah. Iya. Ya. Kenapa disebut jahiliyah? Karena orientasi hidup ini hanya ditujukan pada pemenuhan materi. Itu makanya disebut jahiliyah. Bukan jahiliyah itu bodoh tidak bisa baca tulis. Iya. Tapi jahiliyah itu bodoh karena tidak tahu tujuan yang prinsip dalam hidup ini. Iya. Tuh maka disebut jahiliyah. Nah, Islam hadir, ya, masjid hadir untuk melepaskan masyarakat kaum muslimin secara umum dari keterbelengguan segala macam selain ikatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya ke masjid ini sebagai wujud kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya Islam sebagai satu-satunya jalan atau cara hidup yang mesti teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi meskipun tidak di masjid, tetap terjaga dari visi misi Islam. Meskipun tidak di masjid, tetap terjaga lisannya, tangannya, kakinya. Meskipun tidak di masjid, tetap zikir dalam rangka aktualisasi diri ini, dalam rangka untuk menggapai mardotilah. Iya, iya. Oh, baik, alhamdulillah Ustaz. Tadi sudah disimpulkan ya, saya kira ya. Saya lihat banyak key point ya, bahasan-bahasan penting yang mungkin nanti akan kita coba jabarkan di pertemuan yang akan datang tadi. Mudah-mudahan Ustaz juga berkenan kami undang kembali untuk membahas beberapa hal tadi ya. Terutama ini kaitan sama penanaman sikap transendennya tadi ini, gitu. Sehingga ini yang menjadi PR kita nanti untuk lebih dibahas kaitan sama sikap transenden tadi, gitu. Sehingga ini benar-benar mengakar kepada jiwa kita sebagai umat Islam nih. Sehingga terbangun tujuan dan fungsi, terutama kaitan adanya landasan pembangunan masjid tadi ya, karena kita temanya masjid nih tadi gitu. Nah, itu aja mungkin ya pemirsa TV, karena waktu juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Sarjito itu mampu kita jadikan gambaran terkait kepada pengembalian fungsi masjid, sehingga masjid ini benar-benar berfungsi sebagai pusat dakwah dan peradaban, insya Allah gitu. Ya, demikian dari kami tim Umatan TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Insyaallah sama-sama.